Ya, bagaimana kemudian persiapan pemerintah daerah jelang pemberlakuan PSBB se-Jawa Barat dan apa saja dampak yang terasa selama PSBB? Kami akan berbincang dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga Wali Kota Depok Muhammad Idris yang keduanya sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Pak Wahyu. Selamat malam, ya, saya ingin... Bang Effendi. Baik, Pak Effendi, saya ingin ke Anda terlebih dulu di Bekasi. Saya ingin cek update untuk hari ini, bagaimana sebaran atau perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Anda? Ya, Pak Yu, saya sampaikan ya, kebetulan juga tadi Pak Gubernur saat untuk penetapan PSBB se-Jawa Barat, kita diminta untuk menjelaskan progres PSBB tahap kedua yang sedang kita lakukan bersama Bang Wali Kota Depok. Ya. Kalau kita lihat tren, dari sejak tanggal 1 itu, kita mengalami posisi landai yang ya boleh dibilang ODP-nya 0, PDP-nya juga 0, bahkan tingkat kesembuhannya juga naik ya 53 orang, dan 4 hari ini baru kita ketemukan hari ini sore ada hasil lab yang menyatakan positif 1 orang. Nah, ini tentunya didapat dari sebuah proses pembatasan pergerakan orang yang sangat luar biasa di Kota Bekasi, dan kalau Pak Gubernur bilang tadi keberhasilan untuk mengeliminasi warga itu 30%, bahkan kalau saya tadi pagi menggunakan swab di stasiun Bekasi itu jumlah penumpang tinggal 10% dari 110.000. Oke, nah, apakah Anda mau mengatakan bahwa PSBB yang sudah berjalan hingga hari ini sukses, berhasil? Kalau saya lihat tingkat penurunannya, ya baik ODP, PDP maupun juga yang positif, ya dengan posisi landai sekarang ini, bahkan baru diketemukan hari ini. Karena kita begitu aktifnya ya melakukan kegiatan-kegiatan baik rapid maupun juga swab, tentunya ada penurunan yang sangat luar biasa, Wahyu. Oke, baik. Saya ingin ke Depok, ke Pak Idris. Pak Idris, bagaimana perkembangan kasus di Depok? Kabarnya juga ada tren penurunan di sana. Ya, seperti yang dikatakan Pak Rahmat Effendi di Bekasi, dan juga informasi dari DKI, begitu juga yang ada di Kota Depok. Jadi memang yang positif masih bertambah, tapi dari sisi penambahannya itu relatif berkurang, sangat berkurang. Misalnya di akhir April itu sampai mencapai 20 orang, 15 orang. Nah, pas masuk bulan Mei ini penambahannya itu 2 orang, 1 orang, dan hari ini juga kembali 2 orang positif. Tapi yang sembuh juga meningkat. Yang sembuh kemarin bisa misalnya ada yang 8, dan hari ini 2 yang sembuh. Jadi yang sembuh juga sudah mulai meningkat. Untuk ODP PDP ya ini yang sangat drastis sekali. Ya kalau kita lihat trennya sebelum PSBB misalnya untuk PDP, untuk OTG misalnya, itu sebelum PSBB 48 sampai 49 kasus. Tapi setelah PSBB ini 22 sampai 23 kasus. Untuk ADP juga demikian. Sebelum PSBB 83 sampai 84 kasus. Setelah PSBB menurun drastis 32 sampai 33 kasus. Nah, untuk pasien positif ini kenapa meningkat dalam artian masih terus naik? Karena memang pasien PDP misalnya yang ada di kami, yang ada di Jakarta juga, ini ternyata naik statusnya menjadi pasien positif. Dan juga pelaksanaan rapid test, yang pelaksanaan rapid test yang semakin masif, sekarang sudah hampir 9.000 di Kota Depok khususnya, itu tentunya akan berdampak kepada penambahan peta untuk pasien positif. Ya, demikian. Di tengah tren yang mulai melambat atau menurun di Bekasi maupun juga di Depok, pemerintah Jawa Barat akan menerapkan PSBB menyeluruh ke seluruh daerah di Jawa Barat. Apakah menurut Bapak-Bapak ini juga dirasa masih perlu? Dan kemudian kita akan bicara juga nanti dampak ekonomi selama pemberlakuan PSBB ini sampai hari ini. Kita jeda dulu, tetap bersama kami Pak Idris, Pak Effendi, tetap di Prime Time News.